Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sebelumnya Ustazah ucapkan banyak terima kasih kepada Antuna yang dengan semangat dan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan belajar mengajar kita. Sebelumnya Ustazah ucapkan terima kasih kepada Antuna yang dengan sungguh-sungguh serta semangat mengikuti pembelajaran kita dari awal. Dan Ustazah harap semuanya itu semangat. Jadi yang gak semangat, harap ditingkatkan lagi semangatnya, oke? Langsung saja, seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kita, Ustazah minta kepada Antuna untuk segera menjapri Ustazah yang hadir pada video kali ini, untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan kelas. Kelasnya itu kelas 8A atau 8B. Sekali lagi Ustazah ingatkan kepada Antuna yang hadir pada pembelajaran kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan kelas. Sekali lagi Ustazah ingatkan yang hadir melaksanakan daring pada pertemuan kali ini untuk segera menjapri Ustazah dengan menyebutkan nama dan kelas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Tapi Ustazah ingin mengulang kembali sedikit materi, inti-intinya saja, materi yang kita bahas pada pertemuan kemarin, yaitu tentang ahammiyah al-iman bi uluhiyatillahi ta'ala, pentingnya beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat dilihat dari hal-hal di bawah ini. Ini ada 1, 2, 3, ada 3. Oke, yang pertama yaitu
bahwasannya tujuan penciptaan manusia dan jin adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Jadi pentingnya beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala itu tampak pada hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu bahwasannya tujuan penciptaan manusia dan jin adalah beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin ke muka bumi ini tujuannya hanyalah untuk mereka beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Kemudian yang kedua, bahwasannya maksud diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab samawi adalah untuk menetapkan dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitabnya itu kayak Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim. Itu Allah turunkan adalah untuk menetapkan dan mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi segala kitab yang diturunkan oleh Allah itu pada dasarnya menuju kepada menyembah Allah semata. Kayak Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur itu Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, dan Suhuf Ibrahim Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga yaitu sesungguhnya kewajiban pertama atas setiap manusia adalah beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala sebagaimana yang diwasiatkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi kewajiban pertama atas manusia adalah beriman kepada uluhiyah Allah. Maksudnya itu kita itu wajib mempersembahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Kemudian kita lanjut yang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah adalah kewajiban saya ulangin. Makna la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah ini merupakan sesuatu yang pertama kali diwajibkan atas manusia sebagaimana ia adalah kewajiban terakhir bagi seseorang. Jadi kalimat la ilaha illallah ini merupakan sesuatu yang pertama kali diwajibkan atas manusia. Dan barang siapa yang meninggal di atas kalimat la ilaha illallah berarti ia termasuk penghuni surga. Sebagaimana sabda Nabi, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia dan dia meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, niscaya ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kewajiban kita untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah adalah kewajiban yang paling agung dan paling penting. Ingat ya, kewajiban kita untuk mengetahui kalimat la ilaha illallah itu merupakan kewajiban yang paling agung dan paling penting. Dan makna dari la ilaha illallah sendiri ialah tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak kecuali Allah. Ingat ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak melainkan Allah.
Kemudian makna dari al-ilah adalah al-ma'bud, yaitu yang disembah. Jadi barang siapa yang menyembah sesuatu yang lain, berarti ia telah menjadikan sesembahan lain selain Allah. Maksudnya barang siapa yang menyembah sesuatu selain Allah, berarti dia telah menjadikan sesuatu tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Dan sesembahan kepada selain Allah merupakan sesembahan yang batil, yang tertolak, yang gak sah. Yang benar itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah hati kita dan tidaklah hati seorang manusia itu merasa gembira, bahagia kecuali dengan merealisasikan makna dari la ilaha illallah. Karena kebahagiaan yang sempurna dan kehidupan yang baik dan penuh kenikmatan hanyalah dengan mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi kita itu diwajibkan untuk mengetahui makna dari la ilaha illallah. Kita juga diwajibkan untuk menyembah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah, dia akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan pelaku syirik itu kekal di dalam neraka. Dan syirik juga merupakan dosa yang paling besar. Kemudian kita lanjut ke rukun-rukun la ilaha illallah. Arkanul la ilaha illallah. Lihadhil kalimatil azimati ruknanun. Lihadhil kalimatil azimati ruknanun. Huma an-nafyu wal isbatu. Lihadhil kalimatil azimah, pada kalimat yang agung ini ruknanun, memiliki dua rukun. Huma, keduanya ialah an-nafyu wal isbatu. An-nafyu peniadaan, wal isbat dan penetapan. Faruknul awwalu, maka adapun rukun yang pertama la ilaha wa huwa nafyul ibadati amma siwallaha wa ibtalu syirki wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah. Farruknul awwalu la ilaha illallah wa huwa nafyul ibadati amma siwallah wa ibtalu syirk wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah. Maka adapun rukun yang pertama ialah la ilaha, yang berarti penafian atau peniadaan ibadah kepada selain Allah. Rukun yang pertama ialah la ilaha wa huwa nafyul ibadah amma siwallah, yaitu peniadaan, penafian atau peniadaan ibadah kepada selain Allah. Wa ibtalu syirk, dan pembatalan syirik dan pembatalan kemusyrikan. Wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah, serta kewajiban mengingkari segala apa yang disembah selain Allah. Jadi kata la ilaha ini menunjukkan penafian atau peniadaan, pentidakadaan
ibadah kecuali kepada Allah. Jadi pada kalimat ini membuktikan bahwasannya tidak ada ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Dan kalimat ini juga merupakan pembatal kesyirikan atau kemusyrikan serta kewajiban mengingkari segala apa yang disembah selain Allah. Saya ulangi, jadi kalimat la ilaha ini merupakan penafian atau peniadaan ibadah kepada selain Allah. Jadi semua ibadah itu hanya tertuju kepada Allah dan merupakan pembatal kemusyrikan atau kesyirikan serta kewajiban untuk mengingkari segala apa yang disembah kepada selain Allah. Kemudian kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu warukunus tsani illallahu. Rukun yang kedua illallah wa huwa isbatul ibadati lillahi wahdahu wa ifraduhu subhanahu bijami'in anwa'il ibadah. Rukun yang kedua illallah, yang berarti isbatul ibadati wahdahu, penetapan bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wa ifraduhu subhanahu bijami'i anwa'il ibadah, serta mengesakannya dalam segala bentuk dan macam ibadah. Jadi kalimat illallah ini menunjukkan bahwasannya penetapan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi kita itu segala bentuk ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian kita mengesahkan Allah itu dengan segala bentuk dan segala macam ibadah. Jadi saya ulangin, pada rukun yang pertama tadi la ilaha itu bahwasannya penafian atau peniadaan ibadah kepada selain Allah, dan itu juga termasuk pembatal kesyirikan dan kewajiban untuk mengingkari terhadap perkara-perkara yang menuju kepada selain Allah. Kemudian yang kedua ilallah, rukun yang kedua yaitu penetapan bahwasannya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Bahwasannya segala bentuk dan segala macam ibadah itu ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wad dalilu ala dzalik qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bittaghuti, maka barang siapa yang ingkar terhadap taghut, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Jadi pada firman Allah ini dikatakan bahwa kalau kita mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kita telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Faqauluhu, maka firmannya pula, maka perkataan faman yakfur bittaghuti makna ar-ruknul awal la ilaha
Wa qauluhu wa yu'min billah wa huwa ma'na ruknus tsani illallah. Jadi pada kalimat faman yakfur bitaghuti, barang siapa mengingkari tagut, itu itu maknanya menuju kepada rukun yang pertama, la ilaha. Kemudian pada pada kalimat yang wa yu'min billah itu menuju kepada rukun yang kedua, yaitu illallah. Kemudian kita lanjut ke syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa qailuha illa bijtima'iha wa hiya katali. La budda fi syahadatin an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah harus, la budda fi syahadatin an la ilaha illallah min sab'ati syurutin la tanfa qailuha illa bijtima'iha. Syarat syahadat la ilaha illallah itu harus memenuhi 7 syarat, di mana tanpa ketujuh syarat tersebut maka syahadat itu tidak bermanfaat bagi yang mengucapkannya. Jadi syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7, yang apabila syarat tersebut tidak sempurna maka syahadat tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Yang pertama, al-ilmu bima'na la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengetahui makna dari la ilaha illallah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Terdapat dalam surah Muhammad ayat 19. Jadi pada poin yang pertama ini dikatakan bahwasannya salah satu syarat dari la ilaha illallah ialah kita mengetahui makna dari kalimat tersebut. Yang pertama yaitu harus mengetahui makna dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua al-yakin, yaitu yakin. An yakuna qailuhuma mustaiqinan bima tadullu alaihi. Fa in kana syakkan martaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian yang kedua ialah yakin. An yakuna qailuhuma mustaiqinan bima tadullu alaihi, yakni hendaknya orang yang mengucapkannya benar-benar yakin dengan makna yang ditujukan kalimat syahadat tersebut. Fa in kana syakkan martaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Jika ia ragu-ragu maka hal itu tidak ada manfaat baginya.
Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Jadi syarat yang kedua adalah yakin. Syarat yang kedua yaitu yakin bahwasannya syarat yang kedua yaitu yakin, yakni hendaknya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut benar-benar yakin dengan makna yang ditujukannya. Jikalau ia ragu, maka hal tersebut tidak akan memberikan manfaat baginya. Jadi syarat untuk mengucapkan la ilaha illallah itu yang kedua adalah kita harus yakin tanpa ragu. Kita harus yakin bahwasannya makna dari la ilaha illallah tersebut yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara hak melainkan Allah. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, bisa langsung segera menjapri Ustazah. Sekali lagi Ustazah ingatkan kepada yang ingin bertanya, bisa langsung segera menjapri Ustazah. Dan Ustazah juga ingin mengingatkan untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang Ustazah sampaikan. Karena kan kita belum ada buku, jadi nanti biar pas ujian gampang, nggak perlu buka-buka videonya lagi. Saya ingatkan untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang Ustazah sampaikan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.